Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan latai, salam sujud karendeng, malempang, adir katalinu, bacurami kasaruga, basengat kajubata harus. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8. Saya selaku menjadi moderator. Nama saya Lara, NIM 20 30 30 20 50 34. Saya bersama dengan rekan-rekan saya yang beranggotakan Prisdayanti, Sartika Tampu Bolon, dan Selu Mawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab sosial dan organisasi. Pada kesempatan ini, saya selaku menjadi moderator dari kelompok 8 akan membahas materi tentang pengertian tanggung jawab sosial. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu tindakan yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur undang-undang. Tindakan tersebut mempunyai tujuan untuk menunjukkan sifat kepedulian sebagai sebuah perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat luas, lingkungan sekitar perusahaan, atau lingkungan secara luas sebagai komitmen tanggung jawab berkelanjutan mengenai dampak kegiatan perusahaan yang telah dilakukan. Jadi, tanggung jawab sosial organisasi perusahaan atau Corporate Social Responsible dalam bentuk singkatan CSR akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkat praktek tanggung jawab perusahaan dan diskusi-diskusi global, regional, dan nasional tentang tanggung jawab sosial. Istilah CSR yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an saat ini menjadi salah satu bentuk inovasi bagi suatu hubungan perusahaan dengan masyarakat dan konsumen. Di Indonesia, kegiatan tanggung jawab sosial telah diatur dalam undang-undang sejak 16 Agustus 2007 melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini mengikat semua jenis korporasi yang berbentuk perseroan terbatas baik itu berstatus swasta maupun milik negara. Pengikat perusahaan berbadan BUMN mengenai tanggung jawab sosial telah diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN Pasal 2 Junskol Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 8 Keputusan Menteri Negeri Nomor 236 Tahun 2003. Dengan beberapa alasan seperti di atas, maka terjawab sudah kenapa perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri maupun internasional melakukan program tanggung jawab sosial. Itu karena memang akan berdampak positif bagi perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai tanggung jawab sosial di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, menurut pendapat Ismail Solihin, dia menganggap jika CSR adalah salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Yang kedua, menurut pendapat Merix menganggap bahwa CSR adalah suatu pengertian terhadap buruh, konsumen, dan masyarakat pada umumnya. Dihormati sebagai sikap yang pantas untuk diadopsi oleh pelaku bisnis. Menurut pendapat Salem Sheikh berkata bahwa CSR merupakan tanggung jawab
perusahaan apakah bersifat sukarela atau berdasarkan undang-undang dalam pelaksanaan kewajiban sosial ekonomi di masyarakat. Nah, itu pengertian dari tanggung jawab sosial. Maka selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya lagi oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sartika Tampu Bolon, NIM 203020205013. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Di dalam perusahaan perlu melakukan tanggung jawab sosial, yaitu jika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial secara sepenuhnya, maka akan memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu akan memunculkan citra positif dari masyarakat tentang kehadiran perusahaan di lingkungan sekitarnya. Dan di dalam jangka panjang, masyarakat akan menganggap perusahaan sebagai kontribusi positif untuk menunjang kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat akan beranggapan bahwa perusahaan akan menjadi salah satu pembantu atau penggerak kemajuan dalam kehidupan di dalam masyarakat. Yang ketiga, adapun manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan bagi pemerintah, yaitu pemerintah akan berpihak atau bertindak sebagai wasit antara masyarakat dan perusahaan atau penerapan bisnis, atau bagi siapa saja yang menerapkan bisnis. Misalnya, jika terjadi pelanggaran hukum, maka pemerintah akan menjadi wasit bagi yang melanggar hukum dan akan memberikan sanksi. Yang keempat, di masa yang akan datang, tanggung jawab sosial akan memiliki tantangan dalam penerapan tanggung jawab tersebut di dalam masyarakat. Perusahaan akan menghadapi beberapa tuntutan-tuntutan yang akan terlibat lebih banyak dalam tanggung jawab sosial di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh penemuan teori empiris yang dilakukan oleh kedua para ahli, yaitu oleh Farnos dan Power. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Business Week edisi 23 April 1990, strategi proaktif dari perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan tidak dapat dihindari di masa yang akan datang. Dalam penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa mayoritas responden dari para eksekutif dan mahasiswa program bisnis menyatakan bahwa perusahaan perlu untuk terlibat dalam tanggung jawab sosial, seperti keterlibatan dalam sektor pendidikan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, masyarakat, dan lain sebagainya. Ya, di sini saya atas nama Prisdayanti akan melanjutkan materi tentang tanggung jawab sosial dan organisasi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian organisasi di dalam sebuah perusahaan. Ya, langsung saja, organisasi perusahaan adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan perusahaan. Organisasi juga suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi. Organisasi mencakup staf, mengolah dan menyajikan informasi, alokasi tugas dan tanggung jawab dalam mengolah data, masukkan informasi untuk pembuatan keputusan. Di sini juga kami dari kelompok 8 ada mengambil beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu ada 2. Jadi yang pertama itu adalah menurut Stoner mengatakan bahwa yang disebut dengan organisasi adalah hubungan antara beberapa orang di mana di dalamnya ada pengarahan dari pimpinan agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai.
Ya, untuk yang keduanya itu Profesor Dr. Sondang mengatakan bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling melakukan kerjasama dalam sebuah ikatan yang formal. Kerjasama yang dilakukan dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melakukan kerjasama tersebut, beberapa orang disebut sebagai atasan dan beberapa lainnya merupakan bawahan. Kami juga dari kelompok 8 memberikan sudut pandang kami mengenai pengertian organisasi yang ada dalam kehidupan atau kegiatan selama ini. Menurut kami yaitu sebuah sistem kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa 2 orang atau bahkan lebih, untuk membentuk perserikatan yang dibuat oleh sekelompok orang demi mewujudkan sebuah atau beberapa tujuan bersama. Organisasi juga untuk penentuan, pengaturan, serta pengelompokan dan pengaturan dalam beberapa macam aktivitas yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan utama. Organisasi juga bersifat struktur di mana di dalamnya tercantum apa yang menjadi wewenang, pembagian tugas atau kerja dan tanggung jawab untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Jika di dalam dunia persekolahan kita mengenal dengan adanya organisasi OSIS, Pramuka, PMR, dan lain sebagainya. Jika di dunia perkuliahan kita mengenal adanya BEM, organisasi agama Hindu, organisasi agama Islam, organisasi agama Kristen, dan masih banyak lainnya lagi. Dan jika di dunia perusahaan kita itu akan mengenal adanya tim yang dibentuk di dalam sebuah perusahaan, yaitu seperti tim manajemen, staf, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi organisasi. Jadi dari awal kita sudah mengenal tentang organisasi, baik itu organisasi di sekolah, di dunia perkuliahan, atau di dunia lainnya. Intinya organisasi itu ada di mana-mana dibentuknya. Bahkan jika di dalam keluarga juga kita sudah tahu tentang organisasi yang diberi nama untuk melakukan sebuah aktivitas. Jadi itu pengertian menurut para ahli, dan menurut pandangan kami juga pengertian dari organisasi tersebut. Cukup sampai di situ saja. Nama saya Selum Mamangki dari kelompok 8 dengan judul Materi Tanggung Jawab Sosial dan Organisasi. Kesimpulannya sebagai berikut, yaitu kami selaku penulis makalah ini menyimpulkan tentang tanggung jawab sosial dan organisasi perusahaan. Dari pembahasan di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut, yaitu tanggung jawab sosial dan organisasi adalah dapat diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat, staf perusahaan, dan anggota lainnya yang ada di dalam sebuah perusahaan. Tanggung jawab sosial dan organisasi di dalam manajemen perusahaan sangat perlu dan penting dilaksanakan dan dilakukan agar berjalan dengan baik dan kegiatan yang telah dilakukan tersebut dapat terorganisasi dengan baik demi masyarakat, pemerintah, pihak perusahaan, dan masa depan perusahaan tersebut. Dengan demikian, dengan adanya tanggung jawab sosial dan organisasi, sebuah perusahaan dapat berjalan dengan maju dan berkembang. Jika tanggung jawab sosial dan organisasi tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang diterapkan sebuah perusahaan tersebut,